Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami, kelompok 4 kelas RB Etika Profesi, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kode Etik Advokat. Oke, next. Eh, dengan anggota kelompok 4, ada saya sendiri selaku moderator, Nindya Lintang Ayudita, lalu ada Amelia Dian Salsabila Putri, Regina Etikawati, Irfan Syahputra, dan Laili Fitriana. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Kepada Regina, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama ada profesi advokat. Apa itu profesi advokat? Advokat bisa disebut sebagai pengacara. Pengacara adalah orang yang mengatur dan mengurus tahapan acara hukum, sejak awal dimulainya kasus perkara sampai dengan selesai pelaksanaan putusan hakim dengan eksekusi. Sehingga advokat dianggap sebagai penegak hukum. Next. Organisasi advokat. Peradin merupakan salah satu organisasi advokat yang berkedudukan sebagai satu-satunya organisasi advokat di antara organisasi-organisasi advokat lainnya yang berhak secara eksklusif untuk menjalankan 8 wewenang pembinaan dan pengawasan profesi advokat sebagai ditentukan oleh UU Advokat. Selain ada Peradin, ada juga organisasi Peradi dan Peradin. Next. Kemudian ada kode etik advokat, di mana kode etik advokat Indonesia diprakarsai oleh yang pertama ada KKAI, yaitu Komite Kerja Advokat Indonesia, kemudian ada Ikatan Advokat Indonesia, kemudian ada Asosiasi Advokat Indonesia, lalu ada Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, dan yang terakhir ada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Next. Kemudian kode etik advokat yang selanjutnya yaitu kode etik advokat Indonesia mencakup berbagai aspek seperti kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku, kewajiban advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Kewajiban advokat untuk menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Kode etik advokat, bab 3, hubungan dengan klien pasal 4, yaitu advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Dan yang terakhir, dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Kode etik advokat terdiri dari 12 bab dan 24 pasal, di mana pada bab 4 mengatur tentang hubungan teman sejawat, bab 5 tentang sejawat asing, bab 6 tentang cara bertindak menangani perkara, bab 7 tentang ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik, bab 8 tentang pelaksanaan kode etik, bab 9 tentang Dewan Kehormatan yang terdiri atas 11 bagian, bab 10 tentang kode etik dan Dewan Kehormatan, bab 11 tentang aturan pemeliharaan, dan bab 12 penutup. Oke, next. Next. Oke. Maaf untuk Bapak. Tadi pada kode etik kita hanya menjelaskan pada bab 3 pasal 4 karena berkaitan dengan kasus pelanggaran kode etik yang akan dijelaskan pada slide ini. Terima kasih.
Kasus pelanggaran kode etik, studi kasus pelanggaran kode etik advokat dalam pembuatan surat kuasa. Terdapat berbagai macam pelanggaran kode etik pengacara guna memperoleh keuntungan dari salah satu pihak dengan cara tersebutlah yang seharusnya bukan bagian pilihan pokok. Dari salah satu pihak, seperti memalsukan surat kuasa yang kerap kali terjadi dalam berbagai kasus, seperti kasus Edi Susilo yang lumpuh dan meminta kuasa hukum menangani masalah terkait konflik sipil di Temanggung pada 2013 silam. Cara tersebut dilakukan dikarenakan adanya keuntungan dan desakan bagi pengacara untuk membuat surat kuasa dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pemalsuan surat kuasa tersebut dimulai dari hal yang terkecil seperti tanda tangan dan pembuatan surat kuasa dengan wasiat. Terdapat berbagai macam kasus pemalsuan surat kuasa guna memperoleh kejayaan pekerjaan yang seharusnya bukan bagian dari pekerjaannya. Oke, next. Pengacara tidak berwenang memberikan jaminan penuh untuk memenangkan kliennya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Ayat 4 yang berbunyi, pengacara tidak berwenang memberikan jaminan kepada kliennya bahwa perkara yang sedang ditangannya dapat memperoleh kemenangan. Yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Maka, begitu jelas bahwa sifat pekerjaan pengacara adalah memberikan bimbingan dan bantuan berdasarkan kemampuan masing-masing. Pada praktiknya, di lapangan terdapat berbagai kasus yang bertentangan dengan kode etik. Tidak hanya banyak pihak yang dirugikan, tetapi seolah-olah seluruh landasan profesi hukum telah hilang, termakan oleh nafsu individualistis. Selanjutnya, Selanjutnya ada diagram alir yang dimana dimulai proses dimulai dari pengaduan dari klien, lalu turun pada pemeriksaan awal pengaduan, lalu jika ada bukti akan ada bukti permulaan suap, dan jika tidak ada bukti permulaan suap, maka tidak ada pengaduan ditolak, tidak ada proses penyelidikan mendalam. Jika pengaduan diterima, maka akan ada proses penyelidikan mendalam. Lalu akan ada pemeriksaan lanjutan dan bukti pendukung. Setelah itu akan turun pada sidang disiplin advokat. Kemudian ada putusan disiplin dan selanjutnya ada sanksi seperti pemberhentian sementara atau tetap, denda atau ganti rugi. Next. Kekayaan intelektual advokat. Seorang advokat dapat menjadi pemilik kekayaan intelektual jika dia memiliki hak cipta atau hak kekayaan industri. Advokat dapat memiliki hak cipta jika dia memiliki ide atau invensi yang dapat dijelaskan melalui suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Advokat dapat memiliki hak kekayaan industri jika dia memiliki paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, atau desain tata letak sirkuit terpadu. Advokat dapat membantu pelanggan mengelola kekayaan intelektual seperti membantu pelanggan mengajukan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual, menyelesaikan konflik hak kekayaan intelektual, dan memberikan saran tentang mengelola hak kekayaan intelektual. Uh, itu tadi presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, dan untuk pada pihak-pihak terkait seperti teman-teman, saya atas bantuannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.